Dennis apa kabar? Alhamdulillah sehat. Anak hebat itu ya. Iya keren loh Dennis itu. Sekarang Biasa. kegiatan dia apa berarti? Ya seperti biasa, dia mah gak ada capeknya. Mana udah capek ngatur. Semuanya yang capek ngikutin ya. bener. Kemarin sempat bukan off karena ini yang les drum, karena coachnya lagi sakit. Nah, Aku gatel mami, aku belum les drum, cina gitu. Aku bilang jangan gatel lah tuh, orang coachnya sakit. Di rumah kan ada drum, main aja sendiri, nggak seru. Cina mau. oh, nggak seru. Sama kayak mana, dia mah lebih milih untuk berinteraksi di luar. Oh, Nggak iya. jauh lah ya dari ibunya ya. Ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes, betul. Baiklah. Ini Dennis itu kan apa ya kategorinya ABK ya? Down syndrome. Ya. Apa sih sebenarnya lo tau nggak makna ABK itu, anak kebutuhan khusus apa sih? Kenapa Jadi- sih disebutnya anak istimewa gitu loh? Anak istimewa. Gini. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang secara IQ ya benar ya, intelijen. Dia itu Bukan intelijen, intelektual kali ya? intelektual. Intelektual. Salah ya? Intelijen. Oh, salah. Badan Intelijen Negara. Udah kayak bini. Selalu ngomong tuh selalu salah mulu ya, malam-malam ya. Kadang ya begitulah. Jadi gini, di bawah rata-rata batas anak normal lah ya katanya gitu. Dan di atas rata-rata anak normal. Di atas. Kalau nggak di bawah, di atas gitu. Iya, jadi kalau punten ya, kalau salah koreksi. Jadi kan IQ normal itu ada range bawah sama range atas. Iya. Nah, kalau dibilang anak berkebutuhan itu di bawah dan melebihi batas normal itu Oh. dikatakan anak berkebutuhan khusus karena ada perbedaannya di situ dari tingkah laku dan lain-lain. Tapi kalau secara emosional gimana? Kalau itu namanya kematangan emosional, sama aja. Jadi setiap anak itu berbeda kategorinya, misalkan Down syndrome, ada autis. Kayak semacam gini ya Down syndrome. Kalau anak Down syndrome itu secara IQ dia tidak akan melebihi batas IQ anak normal. Jadi ada range-nya. Batas minimalnya anak normal Ada. maksudnya. Jadi kalau Down syndrome itu tidak akan mencapai itu. Tapi kalau anak autis Oh iya. di bawah bisa, di sangat di atas. atas, betul. Oh, Autism. pernah Autism. pernah dengar dulu ya kalau anak-anak yang terlahir dengan prematur, katanya ya itu tadi dia bisa yang disebut hiperaktif. Dulu mungkin ya, kalau mungkin nggak tahu juga, sama aja koreksi kalau salah gitu. Dulu kan anak-anak yang lahir prematur itu disebutnya anak-anak hiperaktif. Oh gitu. Yang Oh, secara iya. intelektual juga mereka bisa di atas rata-rata gitu. Jadi dia tuh pintar tapi nggak bisa menyalurkan. Jadi kayak terus tenaganya terlalu kuat, dia nggak bisa menyalurkan gitu. Dan mungkin semakin kesini makin banyak mungkin setelah dengan pembelajaran yang panjang mungkin akan jadi banyak anak yang misalnya disebutnya autis, benar nggak? Iya, Down iya, syndrome betul. gitu. Dulu kayaknya anak autis tuh nggak banyak nggak sih? Nggak Nggak banyak, Kayak kita nggak nggak sering dengar. Kalau sekarang, tapi memang Sekarang iya banyak penelitiannya itu dari hasil survei gitu ya, itu tuh ternyata memang semakin banyak anak-anak yang dalam keadaan anak berkebutuhan khusus gitu. Walaupun tingkatnya itu berbeda setahu ya, benar ya kayak gitu ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita itu juga sebetulnya ya tanpa kita sadari kita juga ada berkebutuhan khususnya. Oh iya. Disleksia. Kadang kita suka ini enggak? Disleksia itu kita ngerasa nggak, padahal itu kebutuhan khusus ya. Iya, cuma memang kalau zaman dulu kan kita nggak sadar misalkan ya bahwa pokoknya kita semua ada kekurangan. Belum di sebetulnya. naming. Oh ini disleksia belum dinamain. Iya, belum benar-benar. dikategorikan. Iya. Semakin kesini kan semua kan ada kategori-kategorinya gitu loh. Iya. Gitu. Cuma memang kalau Down syndrome itu memang ada ciri khas. Itu ya. Kembar Wajahnya seribu sama ya, wajah, apa mirip ya. namanya? Kembar seribu. Dan secara IQ memang dia tidak bisa mencapai lebih dari anak normal gitu. Anak kategori yang tidak ada apa-apanya gitu. Gitu. Jadi memang apa namanya? Dia ada ciri-ciri khasnya lah gitu kan. Iya. Waktu Eka dianugerahi Dennis gitu ya, apa yang dirasakan pertama kali pada saat melihat atau mendengar atau tahu
bahwa anak saya itu berkebutuhan khusus gitu? Pertama kali, wah, apa Kaget itu? ya? Gitu. Kagetnya kaget Oh, biasa. lo nggak tahu apa. Jadi pada saat didiagnosa lo nggak tahu itu apa. Oh, Enggak. oke. Jadi pas dibilang, ibu, anak ibu mongolit, waktu itu belum dibilang sama sindrom. Mongolit. Wah, apa itu dok mongolit? Lempang biasa kan, muka gue lempang. Apa itu dok mongolit? Mongolit itu ke apa? Lemah mental, apa namanya? Keterlambatan mental. Apa sih? Apa keterlambatan? Langsung browsing. Down syndrome. Gitu. Langsung browsing Down syndrome apa sih? Oh, itu masa sih gitu kan. Tapi masih biasa-biasa aja. Terus dan gue tuh gatel langsung, harus ngapain kalau memang gitu ya kayak gitu. Masih emosi masih. Oh, gitu. Belum, masih denial ya. Masih berdenial yang bukan berarti denial yang gue nggak terima anak gue gitu, bukan. Yeah. Tapi masih masa sih gitu. Tapi kayaknya masih kayak standar belum ada gitu. rasa, belum yakin gitu. karena mungkin pas ngeliat bayinya baik-baik aja, tidak ada sesuatu atau yang mungkin aneh dalam hati gitu kan. kecilnya masih ngerasa enggak kok anak Nggak gua mungkin kenapa-napa, lah. atau mungkin ini salah diagnosa. Iya, Mungkin nggak sih iya, kayak gitu? iya. Enggak Oh, kepikiran ke ada? situ, enggak. Jadi maksudnya lebih kepada pengetahuan gue, apa sih itu gitu kan. Langsung gue cari tahu kan. Oh, mongolitnya Down syndrome. Oh, gini. Dan refleks gue nyari apa sih sebenarnya, kalau memang benar kenyataan seperti itu, gue harus ngapain ya gitu, gue browsing. Tapi lo udah tahu makna Down syndrome waktu itu, udah tahu? Enggak. Jadi lo cari lagi apa itu Down syndrome? Iya. Oh ya, karena kan enggak, iya kan maksudnya belum banyak yang anak yang punya begitu, dan juga tidak semua orang tahu kan sebenarnya Down syndrome. Berarti lo cari dulu apa itu Down syndrome. Terus gue lebih kepada apa itu Down syndrome dan langsung ke solusi. Langsung Harus ngapain nih gue gue gitu harus ya? ngapain nih kalau memang Bagus, benar bagus. gitu kan. Terus nyari teman-teman yang dikasih anak seperti itu. Gue cari tahu di Bandung siapa gitu, di Jakarta siapa, langsung. Terus udah gitu, oh gue harus ngapain, oh harus tes kromosom kayak gitu. Ya udah, tes kromosom, ngobrol kan waktu itu. Bukan yang nanganin anak yang pertama kan, dokter anaknya. Langsung gue cari second opinion kan, second opinion kan ke dokter itu, ke dokter yang biasa nanganin Raffi. Oh iya katanya, kalau menurut ciri-cirinya katanya begitu. Tapi waktu itu memang belum kelihatan kan dari Dennis. Akhirnya ya udah minta rujukan tes kromosom. Waktu itu kan belum ada di Indonesia kan, jadi harus dikirim sampelnya kan. Oh iya. Ke luar. Emang sekarang udah ada? Sekarang mah udah katanya. Gitu. Jadi gua Canggih ya. Sorry, Dennis itu berarti umur berapa ya sekarang? mau 15. Oh 15. Berarti udah 15 tahun yang lalu yang misalnya dengan teknologi, dengan kemajuan zaman sekarang sudah ada di Indonesia gitu ya. Nggak tahu juga, gue nggak Ngikutin ya. Tapi waktu itu pada 15 tahun yang lalu tuh harus terus mengirimkan sampelnya sampel harus dikirim keluar. dan hasilnya 1 bulan kemudian. Gitu kan. Jadi selama menunggu hasil itu, ya gue biasa cari tahu harus ngapain, terus harus lebih kepada gue cari penguatan di teman yang punya anak seperti ini kan. Nah kebetulan punya teman. Enggak, cari tahu. Cari kenalan dulu, cari komunitas. Gue sampai telepon, sampai istilahnya di reject gitu, ya udah kesini gitu kan. Tapi nggak kenal menyerah, sampai akhirnya gue ketemu yang dari Jakarta kan. Oh kak kesini sana gitu, ada di Bandung loh. Oh iya, berkali-kali gue di reject gitu kan, karena mungkin ya gue bisa nyalain ya, dia nggak kenal siapa kan gitu. Gitu, mungkin karakternya nggak sama juga kan, nggak terbuka juga sama orang lain, mungkin sama kan? Nggak juga, setelah gue mengenal memang orangnya rame gitu. Ya mungkin kita positive thinking, mungkin waktu itu dia mungkin lagi sibuk apa gitu. Gitu kan, udah waktu itu teh cari tahu mempersiapkan hasil nanti tes. Oh iya, hasil lab. Tapi entah kenapa lo gue kayak yang ya itu ya, maksudnya kita teh apa ya, kata hati ya. Dari situ kayak gue tuh udah siap. Oh udah langsung siap. Kayak dikasih kekuatan, gue harus siap dengan data-data yang gue mengumpulkan data-data itu. Oh keren ya. Ya nggak keren juga. Ya karena nggak semua orang langsung merasa siap kak. Berarti lo maksudnya kayak dapat suatu kekuatan tersendiri lagi karena ini anak sendiri. Terus ya. gue tuh bikin pengumuman kan sama teman-teman yang nengok kan, ya kan, teman-teman dulu kan
kepada ke rumah sakit kan. Iya, iya. Bilang, anak gua katanya Down syndrome. Masa sih kok? Enggak kelihatan, jadi gitu kan. Iya. Enggak, Denis ini kok, gitu. Ih, kelihatan. Itu kan gua pindah kamar kan. Enggak sih kok. Dan gue dengan santainya gue rumah sakit kan dekat sekolah Raffi kan. Iya, Jalan iya, kaki angkat malam-malam gitu sambil ini ya. gue yang dengan santai. Enggak kok. Ya udah tinggal nunggu, doain lah yang terbaik. Dan dengan santainya itu gue. Berarti lu tidak mengalami masa struggling? Enggak apa gitu? juga. Oh, ada jadi juga. gini. Setelah hasil tes kromosom keluar 1 bulan kemudian, gue sama suami sama Adi nangis. Pada saat itu ngaruhnya adalah ke air susu. Oh iya betul, itu kan stres ya. Mental ya, Susu kena juga mental ada. gitu. Secara di luar gue baik-baik aja. Fisiknya Biasalah, gue bagus, ketawa-ketawa. psikisnya kena gitu. Ke air susu gue gak keluar. Jadi Denis itu bukan anak kasih. Gue udah berusaha. Gue sampai dipompa, sampai ini gue puntennya sakit gitu kan. Sampai Berarti memang nggak keluar sama sekali setelah itu, maksudnya begitu lo udah tenang, udah kan nggak keluar pada saat kita stres, begitu lo tenang juga masih nggak keluar dari susu. Nggak keluar. Sampai sama mama dibeliin pompa segala macam. Bukan sorry ya, maksudnya maaf ya, bukan saya enggak mau menyusui anak. berusaha. enggak. Jadi Memang memang tidak nggak bisa keluar sama sekali. Sampai pada akhirnya gue di titik ya udahlah nggak apa-apa. Jadi gue nggak mempeributkan ASI gue nggak keluar. Jadi fokus gue gimana cara ini anak harus melakukan sesuatu biar anak ini tumbuh dengan baik. Keren. Tidak kan maksudnya anak tumbuh dengan baik tidak melulu dari ASI, betul. Ya Walaupun kan? itu penting, tapi Walaupun kan prioritas penting, juga gitu Karena kan. memang ada mau Karena keadaan kondisi tertentu. keadaan yang Punten ya, gimana. maksudnya punten bukan gua mengesampingkan ASI enggak. Tapi maksudnya saya udah berusaha, setiap orang kan mentalnya beda-beda ya. Betul, mental. betul. Nah, efeknya itu yaitu ke ASI. Dan Denis bukan anak ASI. sama sekali, nggak sempat sama sekali. Nggak ya, nyentuh sih? sama sekali. Sama sekali. Sampai aku udah berusaha semaksimal mungkin, sakit. Dipompa sakit enggak keluar. Kasian banget. Mentalnya jadi kena mentalnya ke itu, ke ASI. Iya. Secara ini mau gue ketawa-ketawa biasa. Siap gitu. Dari situ struggle gue muncul. Ingin memberikan yang terbaik gitu. Oke. Dari ya itu tes kesehatan kan lanjut Iya. kan? Lanjut setelah hasil keluar kan kita harus ngapain ya? Betul. Tes kesehatan mata, jantung, terutama jantung sama tiroid. Kelenjar Iya, tiroidnya. karena memang masalah pembawaan anak Down syndrome itu jantung. Tes jantung. Sorry dong, tadi kan jadi itu maaf ya misalnya nggak apa-apa, anak nggak Down apa-apa. syndrome itu Nggak apa-apa. terjadinya karena apa? Tadi kan karena pembentukan kromosomnya kalau nggak salah ya. Kelainan kromosom di kromosom 21. Jadi untuk yang anak kita yang nggak ada masalah itu XY. Kalau Denis di kelebihan kromosom di nomor 21 dan pertandanya Jadi- Down syndrome trisomi namanya trisomi 21. Di Oh kromosom dia ke 3 21, kromosomnya. Oh. Itu yang menyebabkan XXY, XYY. abnormal. Gue lupa ya. Pokoknya 3 aja. 3. Itu yang menyebabkan keterlambatan fisik dan mental. Di situ. Jadi abnormal. Pada satu aja ya. Ya memang itu memang pertandanya itu trisomi 21. Gitu itu. Jadi gimana caranya walaupun anak ini dikatakan keterbelakangan mental, gimana caranya Denis tumbuh menjadi tidak terbelakang-belakang amat gitu. Iya. Tapi kalau sejauh yang gue lihat tuh Denis tuh keren banget loh. Jadi Ya sekarang dia tuh sih, tumbuh tuh dengan anak seusianya gitu. Jadi nggak kelihatan ada kebutuhan khususnya gitu. Mungkin itu gimana? Ada ini nggak tipsnya gitu? Apa aja yang percaya dilakukan? diri maksudnya. Iya. Menimbulkan rasa percaya diri anak. Terus Tapi emang Denis percaya diri loh. Iya. Percaya diri banget loh. Jadi gini, kalau aku dari bayi merah kan memang Denis udah yang dari 1 bulan udah di tes kromosom kan langsung terapi kesana kemari kan. Dan memang dia anak yang tidak saya sembunyikan. oh itu Jadi poin penting loh itu. Jadi Ya. aku bawa Jadi dia merasa diakui sebagai anak. dia diakui. Jadi Denis itu dibawa kemana-mana sama aku kan dulu. Si Mbak, walaupun ada si Mbaknya yang dibawa-bawa. Jadi nggak pernah sedikit pun saya ninggalin Denis di rumah. Jadi kan mungkin bagi beberapa orang tua mungkin merasa ada rasa rendah hati gitu ya. Rendah diri. Merasa rendah hati, rendah diri. Aduh, Kita gua serius ya. takut salah ngomong gue gitu. Aku udah Nggak. maksudnya nggak usah takut salah ngomong. Gue udah maksudnya aku penerimaannya udah
Cukup Oke, baik itulah. ya. Insya Allah nggak ngerasa tersinggung, nggak ngerasa. Ya kan Karena nggak kan- semua orang kayak Eka. Nah, Kak. itu, Mungkin kadang-kadang bagi ada sebagian orang tersinggung. Malah aku mau bikin pengumuman anak aku Down syndrome, mohon doanya ya. Dulu kan, Iya. anak aku Down syndrome. Jadi aku biar mereka tidak bisik-bisik. Jadi aku bikin pengumuman malah ke semua saudara, ke semua bikin pengumuman. Jadi minta doanya gitu, minta doanya penguatan bahwa saya dikasih amanah ini, saya bisa melalui semua ini sama Adi kan gitu, sama Raffi terutama gitu. Jadi aku bawa-bawa kemana-mana. Jadi kan dulu Raffi les kan, jadi Raffi. Iya Raffi itu kan les Raffi. Jadi sama aku dibawa kemana-mana. Jadi si mobil teh penuh untuk keperluan 2 anak. Penuh. Jadi penuh sama kebutuhan ada 2 anak. Jadi berangkat pagi, pulang. Jadi Raffi sekolah. Dia mikir sendiri Raffi. Dia lagi harus Raffi tahan sekolah. ngerem-ngerem ngomong. Iya bener. Raffi sekolah, Denis terapi. Gitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma. Setiap hari. Kalau melihat potensi anak itu kan harusnya sama aja ya sama anak-anak normal pada yang umumnya gitu. Kalau cara menurut Eka yang Eka lakuin tuh cara mengembangkan potensi yang ada di Denis itu langkah-langkah apa Jadi, aja gitu. kalau aku ngelihat Denis itu anaknya kinestetik yang tidak mau diam. Tenaganya kuat. Waktu umur 3 tahun aja Denis kan udah disekolahin kan. Jadi tenaganya disalurkan dulu, dikeluarin dulu biar dia bisa duduk tenang. Berarti kan kita ngelihat nih, ini anak nggak mau diem, dia anak tenaganya besar, olahraga apa yang kira-kira cocok sama dia? Oke. Gitu. Jadi aku ngelihat dari situ dulu, ngelihat potensi minat bakatnya dari si anaknya dulu. Ya, si anak ini apa nih yang ininya yang poinnya apa nih yang terbesar? Karena Denis punya tenaga yang besar dan anaknya nggak mau diem, kayaknya cocok di les renang. Dan nabuh drum. Denis itu cita-cita pengen belajar main drum itu dia dari umur 3 tahun. Oh iya. Dia bisa tahu drum. Tahu. Karena di rumah dia punya kayak. Punya sih, maksudnya pas nggak dulu waktu Denis 3 tahun sih, pas Raffi ini aja, pas Raffi main musik kelas 5 kelas 5 SD main aja gitu. Jadi dia tuh kan seneng ini ya, anaknya tuh ya yang nggak mau diem trampolin Iya, kan. iya. Ya, jadi benar-benar menyalurkan energinya. Energinya itu dengan apa namanya, dengan drum dan Berenang juga kan perlu berenang. energi lebih. Satu lagi sebetulnya dia kan dulu ya Down syndrome itu kan kalau kata Sundanya mah lumpuh layu ya, karena hipotonus ya, lemah otot. Lah, lemah otot gimana? Orang otot tidak baik-baik aja. Iya, itu kan setelah diterapi, ditreatment. Emang sebelumnya gitu? Aduh, Denis itu ya sayang ya. Kalau duduk tuh harus ditopang gini. Ngacai. Jadi Itu umur berapa kok kita skip ya itu ya? Kok Fase nggak itu. lihat? Apa? Itu umur berapa? Dari kecil? Dari kan namanya Down syndrome itu hipotonusnya lemah. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka benar. Saya Wah, aja aku baru tahu juga tuh. nggak kepikiran bahwa Denis bisa sekuat itu loh. Karena lo gimana sih lemah otot kayak nggak punya Iya, tulang? iya. Itu kan fisioterapi. 1 tahun. Jadi dulu memang aku tuh orangnya targetan ya. Jadi Denis itu secara perkembangan untuk seusianya tuh alhamdulillah masuk. Jadi aku tuh dulu sama suami, Denis itu pengen bisa jalan itu di usia anak pada umumnya bisa jalan. Walaupun Denis lambat sedikit, tapi alhamdulillah bisa mencapai itu. Itu luar biasa Prestasi lah. Berarti effort dengan orang tua juga benar-benar harus detail ya dalam ininya. Detail karena apa namanya? Kumaha sih orang nggak punya kayak nggak punya ada tulang otot. gini, terus ngacai ini. Ya, jadi kayaknya dengan terapi itu kan dia bantu Iya, itu merangsang yang- penguatan Kan otot. Denis tuh Otot dulu dan syaraf berarti. fisioterapi dan terapi wicara. Jadi terapinya 2 dulu waktu kecil tuh, waktu dari umur 1 bulan tuh udah terapi setiap hari. Lumayan kan? Luar biasa ya. Iya. Terus udah gitu dia tuh sering keluar masuk rumah sakit. Iya, dulu Ya sering dulu agak banget. sering, agak Nah, sering ya, seingat. Karena segala dimasukin ke mulut. Rentan kan dia, Rentan. mana dia fisiknya nggak kuat. Terus udah gitu dia apapun yang itu Dimasukin gampang ke dalam. terkontaminasi gitu lah intinya. Betul. Dan satu lagi dulu pencernaannya bermasalah. Denis itu langganan mikrolak. Oh. Jadi aku tuh punya catatan kapan Denis pup. Punya bukunya Denis itu. Denis tuh punya buku. Oh, itu mungkin trik juga ya buat ibu-ibu di luar gitu yang mungkin
punya kondisi yang sama gitu. Jadi Jadi memang harus apa-apa detail. tuh harus detail gitu ya. Jadi kita biar tahu nih, mungkin hari ini dia belum. Trackingnya enak. Ya betul. Gitu. Jadi kalau masalah kepercayaan diri adalah karena Denis dari kecil tidak disembunyikan. Itu bagus banget loh itu. Kayak karena aku berpikir bahwa interaksi sosial itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Karena kalau anak udah percaya diri, dia itu mau melakukan apapun. Dia mau coba. Lihatin aja dia. Iya. Apa mau dicoba. Tuh. Itu dilakukan buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Coba hal itu kita lakukan buat anak kita ya. Misalnya buat semua Sama aja anak, sebenarnya. semua anak Jauh sebenarnya lebih bagus harusnya. pasti anak itu akan terbentuk lebih baik gitu. Sebetulnya sama aja ya, maksudnya ngedidik Treatmentnya. anak, treatment sebetulnya sama aja, cuma karena kita sadar diri bahwa anak ini berkebutuhan khusus, jadi Jadi lebih kita lebih kepantau, fokus. lebih ya lebih ininya. kepantau, itu aja perbedaannya. Sebetulnya sama aja sih, nggak ada bedanya ya untuk treatment anak biasa, anak nggak ada masalah dengan anak berkebutuhan khusus kalau kata aku mah, karena bedanya adalah karena kita sadar diri bahwa anak kita berkebutuhan khusus, jadi lebih aware. Iya betul. Untuk ibu yang lebih aware, tapi semua ibu pasti sama. Ya, Pengen iya, yang iya. melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalau kayak gitu sekolahnya gimana Kak? Di sekolah yang umum atau gimana sih? Jadi gini ya, sekolah anak berkebutuhan khusus itu nggak banyak. Yang disebut sekolah inklusi ya, Iya, itu kalau nggak betul. salah pernah dengar ya. Betul. Oh, oke. Kan semua sekolah, kalau nggak salah ada kebijakan semua sekolah tuh belum menerima inklusi. Enggak semua. Berapa ini? Enggak ya? Ada Diwajibkan kebijakan. katanya. Iya. Oh. Iya kan? Tapi, Diwajibkan. tapi Kenyataannya enggak ya? tergantung sumber daya manusia Oh, dan oke. program sekolah Hmm. dan lingkungannya. Dia mau menerima enggak? Iya. Lingkungannya Iya sih, menerima, kan karena gini ya, ada orang tua yang anaknya nggak mau disatuin dengan anak berkebutuhan khusus Iya. karena misalkan ada juga anak yang berkebutuhan khusus yang mengganggu, Iya. Hmm. ya kan, jadi anak dia terganggu. Iya. Gitu. Jadi tidak semua akhirnya walaupun dianjurkan tapi tidak semua sekolah mau melaksanakan itu karena berat. Hmm. Mungkin Nggak ya bisa tadi itu yang disalahkan. paling penting sih itu Kak, menurut gua sumber daya manusianya. Sumber Karena daya mungkin manusia. orang yang megang anak-anak kebutuhan itu Iya. kan beda Iya, kan, nggak beda. semua guru bisa gitu. Hati yang berbicara. Untuk megang anak berkebutuhan itu bukan masalah, itu hati. Penerimaan itu susah. Tapi kalau dipikir ya, kita beruntung loh misalnya ada di kota besar seperti ini gitu ya. Iya. Kalau kayak Eka gitu misalnya sekolah bisa nggak terlalu susah. Gue tuh ada pengalaman yang kemarin itu loh yang kita ke sekolah ke anak-anak yang autis itu. Jadi Yang mereka sampai pindah ke sini. iya benar-benar. Jadi dia sampai kebetulan lagi di daerah gitu dan mereka itu mau nggak mau karena emang anaknya harus sekolah, cari sekolah autis itu tuh dia memang harus pindah ke Bandung gitu. Kita bayangkan kayak kita misalnya harus mulai dari nol lagi usahanya segala macem. Jadi memang Mending itu usaha bisa pindah. ya tapi Kadang kalau misalnya dia kerja harus- nggak boleh pindah, tapi dia harus. betul ya Jadi dia harus memilih, ceritanya kan? dia bilang benar-benar mulai dari nol lagi istilahnya Tapi- itu juga tapi sekolah di Bandung juga sama aja, tergantung dari orang tuanya mau menyekolahkan anaknya. Iya betul. oh gitu ya. Iya, karena memang nggak banyak ya untuk sekolah inklusi di Bandung. SLB banyak. Soalnya SLB ini beda banyak. ya bukan Kalau aku sama suami, kenapa tidak memasukkan Denis ke SLB? Hmm. Karena pengen, bukan jumawa ya, maksudnya bukan gimana ya, karena pengen Denis berinteraksi dengan anak pada umumnya. iya dong. Iya sih. Biar dia melihat. Terus apalagi Dennis kan kondisinya tidak seburuk itu lah ibaratnya, Iya. masih yang bagus ya. Tidak seburuk karena mungkin karena treatment ya, karena Oh ya, terapi. iya, ya setelaten itu. Jadi apa namanya, ya tiap anak memang kondisinya beda-beda ya, walaupun misalkan Down syndrome Ada tingkatannya nggak sih itu? ada tingkatannya gitu, ada tingkatannya, dan semuanya itu tingkatannya itu tergantung dari situ sih treatmentnya, perawatan, terapi gitu. Kalau anak-anak autis ini jadi ini sharing ya. Kemarin gue denger tuh. Jadi memang mereka tuh walaupun mau kelasnya mau anaknya masih 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun gitu ya, 17 tahun kan itu sekolahnya memang semua usia ya, banyak gitu sampai usia agak remaja gitu. Mereka itu ada satu fase yang mereka harus lakukan. Jadi katanya mereka waktu kecilnya mungkin ada ke-skip gitu loh. Jadi gini, kan kita kan ngerasa Tahapan Tahapan Jadi perkembangannya. kan misalnya gini, kita kan dari merangkak, bisa berdiri, bisa jalan gitu. Dan itu anak-anak itu jadi mereka ada satu kelas tuh tiap hari apa gitu ya. Mereka tuh semua rame-rame merangkak dan itu ternyata nggak semua anak bisa loh merangkak.
kan kita pikir merangkak tuh gampang lah ya. Pasti merangkak kan gini ya, kanan kiri. Itu katanya mereka bingung maunya Susah. mana dulu nih. Ini kan gini, koordinasi otak. Iya, nah makanya gue baru tahu loh itu bener-bener, aduh luar Ternyata biasa. ya, Ternyata ternyata ya. ibu-ibu, misalnya orang tua yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus itu luar biasa, ngacungnya nyempol. Ya kayak gini deh, kayak misalkan kayak ke Raffi ya. Karena apa namanya, yang satu Raffi gak ada masalah, Denis ada masalah, baru sadar ternyata bahwa oh ini tuh ngaruh ya, oh begini tuh ngaruh ya. Karena waktu kita dikasih anak yang tidak ada masalah, kita nggak kepikiran detail begitu kan. Di dalam pikiran kita bahwa itu mah akan berjalan sesuai dengan Ya, alamiah, fungsinya, alamiah. gitu kan. Iya betul. Ternyata setelah kita dikasih Allah anak berkebutuhan khusus, oh ini ada gunanya ya, ternyata ini tuh manfaatnya ini ya, oh ternyata kalau step ini terlewati bakal begini ya gitu. Jadi kita tuh jadi tahu. Berarti sahabat itu yang menciptakan makhluk ya. iya. Sahabat sampai itu Allah. sampai kita tuh jadi kayak bikin program sendiri ya, aku gitu ya. Aku sampai bikin tahapan-tahapan sendiri di buku gitu ya. Oh punten masalah pup aja jam berapa Denis harus pup. Oh Denis biasanya pup berapa jam sekali. Sampai segitunya aku, karena kalau misalkan nanti lewat, nanti sakit ini itu bakal mempengaruhi ke sini gitu. Susu ya, susu. Oh sampai ditelusuri gitu ya, penyebab dia susah pup teh apa gitu kan. Ternyata memang ujungnya adalah bahwa anak Down syndrome itu kematangan secara organnya juga belum sempurna. Itu yang bisa menyebabkan gitu kan. Jadi nggak cuman ke masalah IQ, tapi Iya, juga kan dalamannya fisik juga. dan mental. Fisik itu kan istilahnya dari kaki, Semua, dari ya. semua gitu. Aku nggak mikir sampai Organ- ke organ. organ tubuh, nggak kepikiran gue ke sana. kena karena dia belum ininya belum matang Oke. gitu. Kalau untuk anak-anak kayak Denis gitu, ada ini nggak Kak? Pantangan makanan apa yang men-trigger dia A, makanan apa yang buat dia jadi seperti ini gitu? Kalau aku selama ini mendidik Denis, memantau Denis sih, kalau Denis sih enggak ya, Nggak ada ya? enggak ada. Cuma sekarang mah karena udah gede ya, dia tuh ada masalah di sensitif ini aja, manis. Oh. Itu mah karena bukan ciri khas, bukan karena bukan ciri khas, bukan karena ciri khas Down syndrome ya. Itu mah lebih kepada karena udah besar kali ya, ada alerginya gitu. Jadi kalau misalkan makanan manis kebanyakan langsung eksim gitu. Oh, sebenarnya nggak bagus juga ya. berperilaku ya? Jadi badannya nggak toleransi sama gula gitu ya. Iya, sama gula. Bagus biar nggak diabetes. Terus sekarang kan memang anak Down syndrome cenderung diabetes ya. Memang Maksudnya iya? bukan cenderung diabetes, tergantung kegemukan kan, rata-rata gemuk ya. Oh, Oh obesitas. nggak tahu. Iya, Iya, gitu. Rata-rata memang kalau kita lihat, ya betul sih, aku setuju. Kalau kita lihat kan kadang-kadang ada di mall, memang lebih Posturnya lebih berisi ya. lebih berisi daripada yang iya betul. Kalau kayak anak autis kan katanya kalau dikasih gula tuh Ya, trigger dia lebih sama Tantrum ya. tantrum, betul. Jadi kalau misalnya gini, dia makan permen, habis kayak temanku tuh, habis anaknya makan permen, nanti lari ya keliling berapa kali gitu. Jadi karena memang si gula itu kan Energinya memang enak. dihabiskan. Tapi kalau untuk anak Down syndrome tidak ya? Kalau ya saya nggak tahu ya kalau pada Anak yang umumnya, lainnya, kalau untuk Denis kayaknya enggak sih. Kalau Denis sekarang mungkin karena aku tahu ya cara mentreatment Denis sampai jadi sampai tidak tahu garis besarnya seperti apa ya. Karena lihat Denis kalau udah Denis kegemukan misalkan, berarti dia olahraganya kurang gerak. Ya. Kebetulan anaknya juga suka kan, jadi berenang itu udah menjadi kayak kebutuhan Denis. Sekarang udah belajar, udah bisa menguasai hampir 3 gaya. Wih keren. 3 gaya. Ikut berenang, ikut nembak ya kalau nggak salah ya? Bukan. Manah. Panahan. Oh, manah ya. Memang dasarnya memang anaknya nggak mau diem, karena memang dari dulunya sama udah makin estetik anaknya memang, karena itu kebanyakan di luar dia, jadi nggak bisa diem. Sepeda aja kan abis 3 rusak karena dia jumping. Kalau race drum itu kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu dia harus bisa main sepeda roda 2. Iya. Karena keseimbangan. Ya kalau Denis roda 2 atau roda 4 itu ya? Denis mah umur 3 tahun udah roda 2. Udah 4 udah Denis udah pintar dari dulu. Keren. Udah. Gimana gue yang nggak bisa naik sepeda ya? Nggak bisa. Motor juga nggak bisa. Bukan 3 tahun, 5 tahun atau 2 tahun. Jadi bukan 3 tahun, sorry. 6 tahun dah udah. 6 tahun udah bisa roda 1. Udah roda 2, sorry. Roda 2. Ntar Denis ajarin Tante Siska ya? Bisa tapi goyang-goyang gitu karena nggak biasa kali. Secara kemarin pandemi naik sepeda kan ya. Jadi Aduh, syarat-syaratnya memang untuk anak ABK boleh les drum itu
Sepeda. harus bisa sepeda. Udah stabil. Dan Keseimbangan. karena ini Keseimbangan. kan Kiri kanan. itu Keren, dia keren, bisa keren. lulus untuk lanjut karena kan les drum itu ada yang tahapannya bermain gitu kan. Jadi sudah bukan bermain lagi. Kalau bermain kan yang kayak gitu ya gitu. Yang belum bisa naik sepeda. Keren ya. Terus lo kan tadi bilangnya langsung cari orang-orang yang di Jakarta yang punya ini. Itu berarti lo ikut dalam satu komunitasnya ya? Ya, dulu waktu Jakarta di Bandung belum ada. Terus lo bikin? Waktu Atau itu bisa ada? ya bukan bikin dalam arti kita ketemu teman-teman yang seperjuangan. Yuk kita ramaikan yuk. Jadi sejauh mana Keterlibatan dengan adanya lo kenalan dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai anak istimewa? saling menguatkan. Jadi jauh lebih bersemangat ya? Atau? Iya. Oh. Terutama di sini lebih seneng kepada orang tua ibu yang baru dikasih anak Down syndrome. Lebih kita nggak sendiri loh. Iya. Ya, itu perlu banget ya. Betul, Jadi betul. istilahnya memberi penguatan buat orang-orang yang lagi dikasih cobaan. Mungkin gini, dulu itu 15 tahun yang lalu loh Eka rasain gitu. Sekarang lu udah di tahap gue bisa bukan bantu lah, minimal lu cerita sama Bercerita, gue. sharing, Nanti- sharing. Iya, sharing. Nanti kita mungkin bisa ngasih pandangan seperti apa, solusinya Sekarang mah gitu. udah banyak organisasi Ya. Down syndrome udah besar, udah Potat sekarang udah namanya Potat ya, Persatuan Orang Tua Down Syndrome. Persatuan. Sekarang mah udah besar, udah di tiap daerah ada. Kan di ininya pusatnya di Jawa Barat sama di Jakarta. Yang untuk Jawa Barat kan udah ada Potat Jawa Barat. Dan teman-teman aku di situ yang mereka Yang pegangnya. yang oke. udah bagus sekarang mah. Down syndrome udah bukan yang tabu lagi, udah bukan yang cek udang mah kekurusukan. Aku zaman dulu kekurusukan, Ya. enak mah udah lebih terbuka udah informasi. lebih terbuka. Mungkin itu di luar itu juga kan sekarang kan informasi Sosmed kan ya. lebih gampang ya diperoleh bener. gitu. Terus Dulu mah kan zaman sosial media kayak gini, anak-anak yang bukan anak-anak lah, orang yang istilahnya yang dalam tanda kutip cacat atau apa. Kan sekarang dengan sosial media dia jadi bisa apa ya, kayak menunjukkan diri kan iya. gitu. Iya sih, Luar benar. biasa ya kalian, hebat. Bermanfaat juga sih sebenarnya. kalau sosmed. cacat tuh lebih dikategorikan yang punten kehilangan Organ anggota tubuh. Anggota tubuh, Ya, anggota anggota tubuh. Jadi kalau untuk yang kayak Down syndrome autis dibilangnya penyandang. Penyandang. Oh. Penyandang bukan berpenyakit juga. Penyandang Down syndrome, Karena dia penyandang. menyandang. Oh. Gitu. Jadi sekarang itu hal yang tabu dikatakan bahwa Down syndrome itu misalkan cacat. Jadi cacatnya lebih kepada spesifik, lebih kepada kehilangan. Fisik. Iyalah. Kehilangan salah satu anggota tubuh. Ya, kekurangan Iya, fisik. iya. Misalnya jarinya hilang, Iya. tangannya hilang, Ya matanya nggak pas hilang. juga disebut Ya. cacat Ya enggak Iya, sih. nggak pas Jadi juga. sekarang mah lebih ke Down syndrome itu lebih kepada kita Penyandang Down syndrome. Down syndrome, penyandang autism, Iya. gitu. Dan- penyandang disleksia. Dan jangan khawatir juga mungkin buat moms di luar sana gitu kan, yang mungkin anaknya ada yang dikasih cobaan, dikasih mungkin ini cara Tuhan, cara Allah membuat kita lebih kuat, lebih iya. sabar gitu kan. Kitanya dulu sebetulnya yang harus ditreatment Iya. sebelum treatment anaknya. Ya. Betul. Kalau kitanya udah percaya diri, insya Allah kita ke anak juga lebih percaya diri. Iya, Anaknya akan setuju. tumbuh menjadi anak yang Iya percaya diri. juga benar. Kita gimana kita mau nularin ke anak rasa percaya diri, sementara kita juga Tidak membawa dia percaya keluar diri. juga kayaknya aduh gua malu ya anak gua Iya. kayak gini kan Iya, gitu disebut kan. kan atuh. Iya benar setuju. Jadi nanti ke mental anaknya juga kena. Iya. Luar biasa. Jadinya kepedean. Sekarang bukan kepedean dalam arti. Pede banget. Pede banget dia mah. Tapi Malah kalau aku pedenya malu. positif mah nggak jadi masalah Malah aku malu sih. sekarang terus sama Dennis. Kenapa malu? Ya maksudnya gini, dia nggak ada capeknya bu. Oh. Orang mah saya mah udah deh nggak usah les ya deh, mami mager. Aku kuat, aku sehat. Jadi kalau gitu berarti maminya harus jaga stamina lebih oke. Yes. Kan Olahraga. saya minum itu tuh. Oh iya, bener. Rutin dong Yang tuh. mana? Itu tuh Susu ya? sama. Ini enak loh. Yang mana ini? Ini. Oh. Enak ini. Tapi aku rasanya. suka dua-duanya nih. Dua-duanya. Ini juga lebih enak nih si Hikari Ini itu. juga bisa Ini- buat anak berkebutuhan Nah, khusus. ini sebenarnya ini produk ini tuh buat memang diperuntukkan buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak autis, ADHD gitu. Karena apa? Buat orang tua kita, buat yang demensia. Karena apa fungsinya dia adalah nutrisi buat otak, syaraf, sama Itu mata. kebantu. Karena kayak tadi Eka bilang, itu kan ototnya kan belum ini gitu ya. Itu bayi dengan Down syndrome itu. Berarti ini untuk saraf-saraf sis. Iya. Kita bagus juga loh buat Bagus ini, buat Hari.
Hikari. Mungkin buat orang tua juga yang udah mulai pikun ya bahasanya ya. Kalau orang kita Enak dulu loh. Ke zaman kita namanya pikun, sekarang mah namanya demensia demensia. ya. Ya kan? Terus Alzheimer gitu kan. Bahasanya udah lebih gaul ya. Udah lebih keren. Itu enak loh asli bener. Cobain deh. Kucu-kuci. Rasa anggur ya? Ya, ya. anggur yang yang ini lebih rasa anggur, anggur. itu rasa Rasa jeruk. Ini jeruk. rasanya lebih ke mangga. Jadi Rutin kalau aku staminanya lebih kepada rutin diminum sebelum tidur. Sebelum tidur sama bangun pagi itu ya. ke badan Itu tuh. kan kerasa juga ya buat Denis waktu kena DB ya. DB itu melonjak ya itunya ya. Ya, Trombositnya cepat naik. ya mungkin kadarullah memang itu jalan lewat. Memang sudah itu, waktunya udah juga waktunya mungkin trombositnya naik, apa naik. yang nggak pasti, yang pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ya dengan salah satunya dengan Semua kan dengan ikhtiar ya, dengan produk itu. orang tua cuma bisa berusaha, kita lakukan terapi, kita berikan dia makanan sehat, kita berikan dia perhatian khusus gitu kan. Denis itu sakit-sakitan sampai umur 6 tahun 7 tahun lah. Jadi kelas 1 SD itu 50% absen sekolah. Sering Sering banget. Sering banget keluar masuk rumah sakit. banget. Iya, Tapi alhamdulillah setelah umur 8 tahun Udah semakin udah sehat. oke imunnya. Semoga sehat seterusnya. Amin, amin, ya amin. Allah, amin. Bismillah. Luar biasa. Mama-mama hebat. Iya keren. Yang terbaik aja. Waktu kita datang ke sekolah yang anak-anakku anak-anak istimewa itu, yang gua pikir waktu itu, wah ini ibu-ibu keren banget loh. Maksudnya perjuangan dia, waktunya, tenaganya, bahkan ada yang jarak perjalanannya 1 jam ya. Iya. Dia bolak-balik Kak, dia Dari bolak-balik. ujung ke ujung gitu kalau mau Iya, tahu keren jaraknya. Ada sampai Ya, yang demi pindah. anak. Sampai Ya, itu sampai sampai pindah pindah. dari Ada yang luar pindah, Jawa ya. Iya betul, keren banget. Dan ini ya yang mungkin ini juga bisa ini juga berbagi tips sama teman-teman di luar sana. Kan kalau Eka ini anak pertamanya itu tumbuh dengan Gak ada masalah. gak ada masalah Normal. gitu ya. Nah adiknya ini, waktu apa sih yang Eka terapin ke ke Raffi gitu? Harus apa nih ke adiknya gitu? Ada gue soalnya gini kemarin ngeliat yang dari yang anak-anak gitu, mamanya single moms, papanya udah gak ada meninggal gitu. Yang gue pikir aduh gue ikut jadi sedih. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan dirinya gitu, sedih gak sih? Ya sedih tuh. Ngebayanginnya aja kita udah gak tega. Jadi aku sekarang sama Raffi selalu bilang gini, mami nitip ade ya, sampai ngomong gini loh, sedih. sampai ngomong gini loh, suatu saat nanti kalau misalkan menikah gitu ya, kalau misalkan calon tidak menerima ade Gimana? atau keluarga gimana, ya udahan aja. Wah keren, merinding gak sih ngedenger ya Allah. Kenapa bisa begitu? Ya kan satu-satunya gitu. Jadi udah ready, insya Allah ready. Dititipin ya, insya Allah mami tenang aja. Tapi Raffi mah sayang kan sama Denis, maksudnya takut ini bukan ini ya. Mungkin ada anak yang dia tidak menerima keberadaan abangnya atau adiknya atau saudaranya lah yang itu, dia jadi membanja atau apa, tapi Raffi enggak. Alhamdulillah Denis itu bangga banget sama kakaknya dan Raffi sayang. Cuma memang Raffi itu tipikal anak yang memang pendiam, jadi dia mah cool ya. Lagian kan anak cowok tuh nggak bisa mengekspresikan. Ya, Tapi kan. memang nggak bisa dipungkiri itu ada proses ya. Ada proses yang Raffi itu cemburu. Pastinya. Karena Gua lu ngeliat tuh terutama karena kayak apa? Kak Kekuatan Denis. kalian suami istri, bapak ibunya. Iya. Ke adiknya ini kayak gini loh ngadapinnya gitu. Nanti dia juga harus lebih kuat. Ya mungkin dulu kalau Eka nggak ada masa transisi yang misalnya yang Eka ya maaf ya nggak terima ini anak segala macam, mungkin kakaknya juga bisa seperti itu, benar nggak sih? Iya. Bener. Oh iya betul. Karena dia mencontoh orang tuanya kan bagaimanapun. Jadi memang udah dari awal udah mempersiapkan, apalagi ada masa yang aku mengabaikan Raffi, nangis deh. Ada masa yang aku mengabaikan Raffi, tahu lah ya ceritanya ya, aku dulu yang ada masanya yang aku mengabaikan Raffi bahwa aku tuh kayak punya anak satu gitu. Karena fokus terus yang Fokus ngurusin ke yang dia. adiknya Sampai gitu aku kan. tuh tersadarnya sih sebetulnya baru 3 tahun ke belakang lah, lagi masa-masa COVID yang kita tuh sering barengan gitu kan, sampai aku bilang dia akhirnya mengeluarkan semua.
ini nangisnya udah lewat sebetulnya ya. Jadi kadang-kadang Saya masih pasti nangis lagi. lagi nahan-nahan Gue nggak mau aja nangis, suka lagi nangis nahan-nahan kalau nggak ngeliat mau kayak nangis gitu. lagi karena udah kayak sudahlah gitu kan. Yang aku selalu ngerasa bahwa mami itu anaknya cuma satu gitu, aku terabaikan. Dan memang Rapi itu anaknya pendiam, jadi Dia bilang kayak gitu. ya maksudnya dia ada kesakitan tapi itu dulu. Sekarang alhamdulillah semuanya udah lepas, kita semua udah saling memaafkan. Sekarang Rapi justru lebih dekat sama aku, maksudnya jadi kayak bukan lebih dekat, jadi sekarang kayak Denis tuh Rapi anak mami, aku sama papa. Jadi kalau pergi-pergi tuh silahkan mami sama Rapi, aku sama papa. Adiknya udah gitu ngelihat, karena mungkin lebih kelihatannya lebih sekarang lebih intens kali ya, gitu. Iya. Jadi apa namanya, tapi tetap kalau misalkan ada papahnya, aku tuh nggak laku. Ini papa aku, jadi mami buat Rapi aja gitu. Jadi apa namanya, ya semuanya memang ada hikmah ya. Itu juga aku tersadar kan bahwa aku tuh anak punya dua loh, karena saking ku fokusnya sama Denis Sedih. sampai lupa aku tuh punya Rapi. Tapi itu emang semuanya ya, udah berlalu sih. Perjuangan gak cuma di orang tua, di Betul. saudara. Itu semuanya udah berlalu dan Iya. alhamdulillah sekarang maksudnya alhamdulillah udah clear ya. Itu udah Alhamdulillah. Ya, itu tadi kan, ya memang usia itu di tangan Tuhan gitu ya. Kita nggak pernah tahu mau kita duluan atau siapa gitu, tapi kan minimal si anak ini Udah sudah mempersiapkan. dititipkan gitu, dan yang dititipkan juga sudah nerima gitu kan. Itu kan yang paling penting. Tapi iya sih, aku suka membayangkan sama kayak lo bilang itu sis. Kalau ngelihat orang-orang gitu yang datang jalan apa di mana gitu dengan kondisi misalkan anaknya berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, gue suka berpikir ya Allah, mudah-mudahan orang tuanya sehat aja deh. Iya itu. Karena kasihan juga saudaranya punya kehidupan. Tapi maksudnya bukan berarti menutupi itu juga. Jadi mereka pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Dan gue yakin banget setiap orang tua itu, yang jangankan yang itu ya, kita aja, kita berpikir anakku nanti kalau gue nggak ada gimana. Iya, betul. Pasti Itu itu yang jadi PR terbesar ya nggak sih, jadi iya. beban terbesar gitu. apalagi anak APK. Jadi Iya, jadi itu. bukan PR sih, ketakutan Ketakutan, terbesar. betul, Jadi kayak kita ketakutan mau terbesar. kayak sakit aja ya. Kan banyaknya aduh gimana nanti anak gue kalau gue tinggal gitu Iya, kan. betul. Ya kayak Jangankan itu, kita mau pergi aja. kita mesti mikir. Kita mikirin aduh ini anak gue gimana ya makannya, bener Jadi, gak sih? Ya, sekarang kita ninggalin anak kan. Sebelumnya kan kita udah memposisikan makannya. Iya. Iya. Sama Iya. aja kan. Iya. Ya, aku juga sama, masih walaupun anak udah pada besar, Rapi udah kuliah, tetapi aku tuh tetap masih mikirin sampai Rapi bilangin, "Mami, Aku udah aku besar. udah besar." Terus apalagi nggak bahasa gini, gampang Mi, tinggal Gojek. jadi Besar kali ya. sekarang Online gitu sekarang maksudnya. justru Rapi suka bilang gitu, "Mami, fokus aja sama Dede." Mami nggak mau kayak dulu lagi. Sudahlah, kayak yang dulu mah udah maafin. Mami jangan ingat-ingat yang dulu. Ih, anak lu sweet banget ih. Iya benar. Tapi banget ya. jadi kadang-kadang nggak mau Mami kayak dulu lagi, maaf ya. Mami jangan diungkit-ungkit lagi cerita masa dulu, kita udah beres, kita udah clear. AA juga nggak kepikiran macam-macam. Bagi AA sekarang Mami itu the best. Keren banget. Ya proses semua. Keren ya. Kalau ngelihat Eka, dan saya yakin orang di luar juga banyak yang perjuangannya. Banyak. Keren banget. Banyak. Semangat buat Masih banyak kita yang lebih semua. keren. Semua orang tua yang dititipin anak berkebutuhan khusus ataupun tidak yang berkebutuhan khusus, semua ibu pasti ingin melakukan yang Betul, terbaik buat anak. Yes, agree. Semua ibu adalah hebat.